Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, apapun cuacanya. Jadi kalian bisa nonton video ini ya kapanpun dan dimanapun. Selamat datang di channel Ngode Malam, di segmen Ngode Data. Ngode Data itu seperti kita memberikan informasi yang lebih terup to date, terus lebih aneh, kayak yang asing gitu buat didengar gitu. Kayak ngejelasin yang berbau-bau seks gitu kan ya, lebih ke edukasi seks gitu. So sebelum gua mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, terus jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena biar lu pada bisa nonton video ini. Setiap ngupload video, lu gak akan telat buat nonton video ini. Oke? Ya, sekarang gua mau ngebahas tentang apa aja sih resiko yang dapat ditimbulkan oleh seks anal. Kaget kan? Gue panik kenapa sih ini? Gue juga lebih kayak, di seks anal apa sih enaknya? Gue akan jelasin di video ini. Jangan kemana-mana, oke? Seks anal atau hubungan seks melalui dubur adalah aktivitas seksual yang melibatkan masuknya penis ke dalam anus. Orang-orang melakukan hubungan anal karena anus penuh dengan ujung saraf, sehingga ia sangat sensitif. Untuk beberapa penerima seks anal, anus bisa menjadi zona sensitif seksual yang merespon rangsangan seksual. Wah, untuk pasangan yang memberikannya, anus dapat memberikan rasa ketat yang menyenangkan di sekitar penis. Meski banyak orang yang menganggap hal ini menyenangkan, namun aktivitas ini memiliki sejumlah risiko yang besar dan tentunya memerlukan tindakan pencegahan khusus. Untuk mengetahui apa saja ya efek yang ditimbulkan, mari gue jelasin di video ini. Kenapa seks anal lebih beresiko? Ada sejumlah kesehatan yang berkaitan dengan seks anal. Menurut WebMD, seks pada anus ini adalah bentuk aktivitas seksual yang paling beresiko karena beberapa alasan, termasuk alasan berikut. Yang pertama, anus tidak memiliki lubrikasi alami yang dimiliki vagina. Penetrasi dapat merobek jaringan bagian dalam anus yang memungkinkan bakteri dan virus untuk memasuki aliran darah. Hal ini dapat mengakibatkan penyebaran infeksi menular seksual, termasuk HIV. Studi telah menunjukkan bahwa risiko anus terpapar HIV adalah 30 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan pasangan yang melakukan seks vagina. Paparan Human Papillomavirus atau bisa disingkat HPV juga dapat menyebabkan perkembangan kutil anus dari kanker anus. Damn, lu bisa bayangin men, kayak anus lu ada kutil gitu, terus kanker usus juga. Merinding. Menggunakan pelumas dapat sedikit membantu, namun tidak benar-benar mencegah robek. Jadi gimana ya, banyak spekulasi kayak orang-orang, lu kalau misalnya nganal tuh bisa sobek lu, terus lu bakal gede terus. Kalau kentut poh gitu kan, nggak pret, nggak ya kayak gitu ya guys. Jadi intinya bisa, anus itu bisa robek ternyata. Yang kedua, jaringan dalam anus tidak terlindungi seperti kulit di luar anus. Jaringan eksternal pada anus memiliki lapisan sel mati yang berfungsi sebagai pelindung terhadap infeksi. Jaringan di dalam anus tidak memiliki perlindungan alami ini, sehingga ia rentan robek dan mengalami penyebaran infeksi. Wow, aduh, perih gak sih kalian? Duduk perih gak sekarang? Next. Yang ketiga, anus dirancang untuk menyimpan feses. Anus dikelilingi dengan otot berbentuk cincin yang disebut sebagai sphincter anal. Ia biasanya mengencang setelah Anda buang air besar. Ketika otot mengetat, penetrasi anal bisa sangat menyakitkan dan sulit. Melakukan seks anal secara berulang dapat menyebabkan lemahnya sphincter anal. Hal ini dapat menyebabkan Anda sulit untuk menahan buang air besar,
Namun, latihan Kegel dapat memperkuat sphincter sehingga dapat membantu mencegah atau memperbaiki masalah ini. Jadi seperti itu guys. Jadi untuk kayak apa ya, setiap kita mau buang air besar tuh lubang anus pun mengencang ya setelah Anda buang air besar. Setiap plung pasti langsung kenceng gitu. Seperti itu guys. Next, anus penuh dengan bakteri. Kok bisa? Bahkan jika kedua pasangan tidak memiliki infeksi atau penyakit menular seksual, bakteri normal di anus berpotensi untuk menginfeksi pasangan yang menerimanya. Mempraktekkan seks vaginal dengan seks anal juga dapat menyebabkan infeksi saluran kencing dan infeksi pada vagina. Seks pada anus juga dapat membawa risiko lain. Kontak oral dengan anus dapat membuat kedua pasangan beresiko untuk hepatitis, herpes, HPV, dan infeksi lainnya. Untuk pasangan heteroseksual, kehamilan bisa terjadi jika air mani keluar dekat dengan pembukaan vagina. Meskipun cedera serius dari seks anal tidak umum, tapi itu bisa terjadi pada Anda. Pendarahan setelah seks anal dapat disebabkan oleh wasir atau robekan, atau juga karena sesuatu yang lebih serius seperti perforasi. Perforasi itu lubang ya di usus besar. Ini adalah masalah berbahaya yang memerlukan perhatian medis segera. Pengobatan melibatkan perawatan di rumah sakit, operasi, dan antibiotik untuk mencegah infeksi. Seperti itu guys jadinya ya. Lanjut gak? Lanjut ya tentunya. Banyak nih pasti yang nanya-nanya kayak di video ini gitu ya. Gimana ya cara mencegah nyeri atau kerusakan pada anus? Nah, di sini ada nih. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mencegah kerusakan jaringan anal. Secara khusus ini meliputi 1. Menggunakan pelumas berbasis air. Hal ini penting karena anus tidak memiliki lubrikasi alami seperti pada vagina. Oleh karena itu, pasangan Anda perlu menggunakan pelumas untuk memberikan kenyamanan. Perlu diingat bahwa pelumas yang berbahan dasar minyak dapat merusak kondom latex. Akan lebih baik lagi jika menggunakan pelumas khusus anal yang mengandung benzocaine. Ia dapat mengurangi rasa sakit dan membuat penetrasi lebih nyaman. Yang kedua, melakukannya perlahan. Ini sangat penting, terutama bagi Anda yang belum pernah melakukan seks anal sebelumnya. Lakukanlah langkah demi langkah ketika menjelajahi daerah ini. Anda dapat memulainya dengan menggunakan jari tangan pasangan Anda. Lalu lakukanlah langkah ini dalam berbagai kesempatan hingga tiba saatnya. Aduh, gua enggak deh. Gak bisa. Yang ketiga, memperhatikan kebersihan. Pastikan pasangan Anda memiliki kuku yang telah dipotong dan bersih sebelum memulai eksplorasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari masuknya bakteri. Setelah Anda melakukan seks anal, hindari memasukkan penis ke dalam mulut atau vagina sebelum pasangan Anda memakai kondom yang baru. Berhentilah jika Anda merasa sangat kesakitan. Jika Anda mengalami pendarahan setelah seks anal atau menemukan luka atau bengkak di sekitar anus, periksalah ke dokter sesegera mungkin. Tapi ada bahayanya melakukan seks anal prolaps dubur atau bisa disebut lubang anus longgar. Prolaps dubur adalah suatu kondisi di mana rektum, bagian terakhir dari usus besar sebelum keluar dari anus ya, rektum itu, kehilangan keterikatan normalnya di dalam tubuh. Kondisi ini membuat lubang anus terasa longgar dan akan membuat kamu tidak nyaman. Prolaps dubur bisa diakibatkan oleh perilaku seks anal yang cukup ekstrim. Yang kedua, wasir. Wasir atau hemoroid merupakan pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum serta dubur atau anus. Penyakit ini sering dialami oleh orang lanjut usia. Namun, wasir bisa terjadi akibat iritasi ketika melakukan seks anal. Yang ketiga, abses anus. Abses anus atau dubur terjadi ketika rongga di anus terisi dengan nanah. Ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, kelelahan, prolaps dubur, dan demam. Dalam beberapa kasus, abses anus dapat menyebabkan fistula ani yang menyakitkan. Salah satu penyebab abses anus ialah melakukan seks anal. Yang keempat, infeksi bakteri. Anus tidak memiliki sel yang menciptakan pelumas alami seperti yang dimiliki vagina. Selain itu,
Lapisan rektum juga lebih tipis dari vagina. Kurangnya pelumas dan jaringan yang lebih tipis meningkatkan risiko sobekan terkait gesekan di anus dan rektum. Karena tinja yang secara alami mengandung bakteri melewati rektum dan anus ketika meninggalkan tubuh. Bakteri berpotensi menginvasi kulit melalui luka ini. Ini meningkatkan risiko abses dubur, infeksi kulit yang dalam biasanya memerlukan perawatan dengan antibiotik gitu. Jadi itulah beberapa risiko melakukan seks anal. Oleh karena itu, setidaknya kalian semua hindari melakukan seks melalui anal karena banyak sekali bahaya yang ditimbulkan olehnya. Apabila tetap ingin melakukannya, cobalah untuk menggunakan alat pengaman seperti kondom untuk meminimalkan terjadinya infeksi lewat seks anal. Oke guys, jadi itu saja video tentang bahayanya seks anal. Terima kasih yang udah menonton, dan jangan lupa kalian subscribe, terus share ke teman-teman kalian, mantan, sahabat, PDKT-an, gebetan, itu semua share ya. Ini karena penting banget informasi buat kalian semua. Jadi jangan lupa like, terus komen. Satria Tut pamit, bye bye.